Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama Pak Sekcam, Sekretaris Kecamatan Gedebage, Pak Asep Tamim. Beliau adalah selain sebagai Sekretaris Kecamatan Gedebage, juga Ketua LPTKI Gedebage Kota Bandung. Ya, Pak Sekcam, Pak Asep, Pak Sekcam aja enak ya. Siap. Pak Sekcam. Soalnya kalau Pak Asep, saya juga Asep. Oh, Jadi enak. Asep Dunia. Asep dunia. Oke, Pak Sekcam hadir di Aljabar ini dalam rangka apa nih? Ada apakah gerangan? Apakah razia? Apakah monitor? Apa-apa? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Sekretaris Kecamatan Gedebage sekaligus sebagai Ketua LPTKI Kecamatan Gedebage, yaitu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kecamatan Gedebage. Ya. Hari ini saya sengaja hadir di Sekretariat MUI Kecamatan Gedebage yang ada di Aljabar ini. Tiada lain dan tiada bukan adalah salah satunya dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Bandung. Ya. Yang akan dilaksanakan tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Juli yang akan datang. Ya. Makanya kami dari LPTKI Kecamatan Gedebage hari ini akan mengadakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kota Bandung. Dan LPTQ Kecamatan ini terdiri dari beberapa unsur, mulai dari MUI, kemudian juga dari KUA, kemudian dari unsur kecamatan, kemudian juga dari penyuluh, kemudian juga dari seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Gedebage. Makanya hari ini kita akan mencoba menyatukan persepsi. Kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan dalam rangka menghadapi kegiatan MTQ yang akan datang? Terlebih lagi, Gedebage ini sekarang sudah punya ikon baru ya dengan Masjid Al-Jabar ini. Makanya kita pun berupaya gitu ya, terutama dalam Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kota Bandung juga minimal ada pengaruh positif gitu ya dengan adanya Masjid Al-Jabar ini gitu. Oh Kita ya. juga harus lebih termotivasi. MTQ-nya kapan tuh, Pak? Rencananya tanggal 8 sampai tanggal 13 Juli yang akan datang. Itu Oh, di Masjid Al-Khuwah Kota Bandung. misi Al-Ukhuwah. Kenapa nggak di Aljabar ya? Mungkin belum. Mudah-mudahan ke Belum. depan bisa. Ya, mudah-mudahan Ya, ke depan kita bisa sampaikan gitu ya. ya, ya. Dari MTQ terakhir, Pak, Gedebage meraih prestasi apa? Eh, 2 tahun yang lalu ya, kita sempat masuk 10 besar. 10 besar. 5 besar. 5 5 besar. besar. Kita juga harapan tahun ini ya mudah-mudahan ya minimal 5 besar lagi lah. 5 tahun besar ini mah gitu berarti ya. harapan 2 ya. 5 urutan 5 kan berarti? Ya, karena Berarti juara harapan 2 ya, Teh. ya Iya. karena kita di ininya nilai gitu ya, nilai kumulatif Oh, dari kumulatif. kejuaraan. Ya, ya, Jadi ya. nilai juara pertama misalnya nilainya 5 kalau tidak salah ya. Kemudian juara kedua 4 dan seterusnya. Nah, Itu dari juara-juara yang ada itu nilainya dikumulatifkan. Nah, dari kumulatif itulah menghasilkan urutan kecamatan terbaik. Ya, oh, juara ya, ya. umum gitu ya. Kumulatif Ya, ya. kumulatif. Ada juara satunya dari Gedebage? Kita sempat ya, juara pertamanya, ini salah satu juara pertama kita Ah, juga dari Gedebage ini, bidang apa? di Tilawah, Cabang, cabang. cabang Tilawah. Cabang tilawah. Ya, hanya mungkin untuk tahun ini beliau sudah tidak diikut sertakan lagi terhubung Oh. umur. Jadi, tapi beliau masih terus Oh, ada eksis. batasan umur MTQ? Ya, jadi untuk untuk apa? Untuk dewasa itu sampai dengan berapa tahun? Sampai 41. Oh, dewasa pas satu. Sampai 41. Oh, nggak bisa diturunin gitu. Kan di KTP-nya ganti, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak bisa. Oh, jadi dulu ada yang juara satu ya dari Gedebage. Iya. Berikutnya belum ada. Juara 1, juara 2, juara 3 kita sempat juga Ada. gitu ya. Hanya Ah. kemarin waktu STQ, kemarin kita tidak masuk kebetulan. Oh, selek. Nah, Nah, Pak, bedanya STQ sama MTQ apa, Pak? itu yang pertama kalau STQ STQ? itu seleksi ya, seleksi tilawatil Quran. Itu Ya. diadakannya setiap berapa tahun sekali biasanya? 2 tahun sekali. Kalau Oh. STQ biasanya setiap 2 tahun. Nah, Oh, kemudian MTQ setiap tahun biasanya MTQ ya. dilaksanakan. Ya, STQ, MTQ. Jadi Ya. Cabangnya kalau MTQ lebih banyak.
cabangnya. Kalau Hmm. STQ hanya beberapa cabang gitu ya, Ya, ya. lebih sedikit biasanya kalau kalau STQ. Ya, STQ, MTQ, LPTQ ya. LPTQ itu Berarti lembaganya, lembaganya ya, lembaganya. lembaganya. Nah, tahun ini di MTQ ke depan ada berapa orang dari Gede Bage yang akan manggung, yang bersaing? Sebetulnya nanti kita akan putuskan hari ini berapa orang Oh, yang akan hari ini ya. disampaikan. Tapi informasi Hmm, yang saya dapatkan dari hmm, panitia yang ada di hmm. kecamatan itu minimal 10 sudah ada. Ah, Minimal 10 sudah ada. ada target, ditarget oleh Pak Camat, biasanya ngasih target ya? Pak Camat yang ngasih target. Ya minimal kita Juara umum gitu. memang kalau juara umum memang agak berat kita karena saingan-saingan kita yang setiap tahun itu juara umum itu biasanya daerah-daerah barat dan tengah. Oh, Memang ya, daerah ya. timur itu paling sekitar Ujung Berung gitu Hmm, ya. Kemudian Mandala Jati biasanya ya. itu. Hanya kenapa tidak kita pun Gede Bage gitu ya. Nah, yang Kenapa bagus-bagus itu tidak? suruh pindah ke sini, Pak. Biar jadi wakil Gede Bage. Mudah-mudahan saja. Ikut Aljabar gitu. Dan sekarang ini sebetulnya KTP tidak terlalu mempengaruhi sebetulnya Oh, nggak sekarang ngaruh. untuk MTQ itu. Yang penting mereka punya KTP Jawa Barat, mereka bisa ikut di kabupaten kota mana saja. Oh, gitu. Ya, sebetulnya Oh, terbuka gitu ya. ya, ya, Juga ya. terbuka juga. Makanya persaingannya lebih ketat. Ya, tapi kebanggaan daerahnya nggak Betul, bisa. Wah, betul. itu harus diubah itu. Siapa Ya. yang mau mengubah itu? Ah, itu LPTK pusat. LPTK Pusat. Iya, LPTK Pusat itu diubah lagi. Harus local pride. makanya Ya makanya kita iya, makanya kita juga kayak persentasenya tetap kita juga atur gitu ya. hmm, Tidak serta-merta kita 100% dari luar, tapi kita hmm, pun hmm. mencari bibit-bibit unggul juga yang Ya. ada di wilayah kita. Gitu Nah, ya kan saya kira kalau hanya mencabut dari luar gampang lah. Yang penting nah kita punya betul, punya modal, tinggal betul. cari ingin jadi juara umum bisa. Tapi Hmm, yang paling penting itu adalah pembinaannya gitu ya, ya, ya. pembinaannya. Makanya kita harus balance. Di satu sisi Hmm. kita peserta dari luar juga kita ada, tapi di sisi lain juga kita tidak tidak meninggalkan gitu ya talent-talent atau misalnya bibit-bibit yang ada di lokal gitu ya, yang ada di Kecamatan Gede Bage juga gitu. Oh iya, saya jadi ingat dalam sebuah rapat di Aljabar juga, Pak Sekcam pernah katakan waktu pelantikan MUI kalau nggak salah ya, Ya, MTQ sekarang ini ibarat liga katanya. Jadi liga Quran, gitu ya. Nah, liga itu contohnya nih pemain Persib. Kan orang Bandung nama paling Beckham, orang gede bagainya. tuh. Beckham, Febri. Ya pokoknya tilu opat. Sisanya ya di Spanyol, di Belanda, di mana-mana. Jadi profesional kan Tuh. klubnya. Jadi ini kontingen gede bagai juga kalau MTQ-nya model liga itu kontingen profesional, Pak. Ya, Kita kontraknya juga pemain jadi pemain jadi memang kori lain. sekarang ini MTQ sekarang juga berbeda gitu ya dengan Hmm. 5-10 tahun yang lalu gitu ya Ya. MTQ. Kalau memang 5-10 tahun yang lalu memang pesertanya harus sesuai dengan KTP kecamatan masing-masing. Nah, itu Nah, harus gitu ya. itu ya. Tetapi Ya. kelihatannya ini apa namanya dalam regenerasinya terutama di perkotaan seperti Kota Bandung ini memang agak agak tersendat gitu. Bukan tersendat Oh, agak apa apa namanya? lambat Agak gitu. kurang terhambat, agak Hmm. kurang gitu ya. Aha. Eh, kalah dengan kabupaten kota yang mempunyai pesantren-pesantren Al-Qur'an yang besar gitu ya. Oh, ya, Gitu. ya, Makanya ini ya. untuk pemerataan pemerataan apa namanya pembinaan tilawatil Quran di tiap-tiap daerah dan kota. Makanya mereka disebar mungkin dari pesantren-pesantren Al-Qur'an yang besar, terutama contoh di sini misalnya yang paling dekat pesantren Al-Qur'an Al-Falah gitu ya, Ya, Cicalengka. ya. Nah, itu kan banyak. Itu calon-calon Nah, peserta yang ada di sana gitu. Makanya ya. itu disebar ke kabupaten kota yang lain. Berarti harus bikin kontrak dengan pesantren Al-Quran itu yang bagus, kita transfer. Minimal melalui pembina-pembina tilawatil Quran yang ada baik dari KUA ataupun misalkan dari UPZ atau misalnya dari pembina-pembina yang lain, para penyuluh. Nah, kita bisa gitu ya Ah, melalui iya. mereka. Harapan, imbauan, nasihat, tausiah Pak Sekcam buat para peserta MTQ dari Gede Bage. Harapan saya yang pertama, para peserta terutama anak-anak generasi-generasi muda yang akan datang, jangan lupa untuk terus meningkatkan kualitas membaca Al-Quran. Jadi tidak Ya, hanya karena yang namanya musabaqah tilawatil Quran ini tidak terlepas dari seni baca Al-Quran, gitu ya. ya, seni baca Al-Quran. Jadi tidak hanya menghafal begitu saja, tidak hanya membaca begitu saja, tetapi ada yang namanya seni membaca Al-Qurannya. Terlepas dari
ilmu tajwid dan makharijul hurufnya juga harus terus ditingkatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan saja dengan adanya Masjid Al Jabar ini juga ini memberikan apa namanya Suntikan motivasi suntikan gitu, motivasi iya, gitu ya, positif terutama bagi generasi-generasi muda yang ada di Gede Bage ini. Jangan iya, sampai misalnya dengan adanya Masjid Raya Al Jabar di Gede Bage ini, terus warga masyarakatnya terutama generasi-generasi mudanya justru misalkan jadi jauh dari Al-Qur'an gitu ya. iya, Justru yang saya harapkan justru mereka lebih dekat lagi kepada Al-Qur'an, iya, lebih mendalami lagi Al-Qur'an, terlebih juga bisa terus mengamalkan isi dari kandungan dari Al-Qur'an hmm, itu sendiri. Saya kira itu yang iya. paling penting. Dan LPTQ Gede Bage bisa memanfaatkan aljabar untuk Amin. mendidik, mengkaderisasi ya, Siap. kaderisasi, Pembinaan gitu ya. kaderisasi sekaligus mentransfer kori terbaik dari wilayah lain. Hatur nuhun Pak Asep Semangat Tamim, sami-sami. Sekcam Gede Bage sekaligus Ketua LPTQ Kecamatan Gede Bage. Kita akan jumpa lagi di episode yang lain di Aljabar Podcast. Saya Romel Tea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.